lembut. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Tapi puskesmas orang mati. Beliau tidak meminta untuk pondok dayahnya, beliau tidak untuk meminta dirinya, tapi yang dia minta adalah untuk kita semua, supaya kalau turun ke sungai ada tangganya, kalau perlu eskalator pasangkan. Betul? Mensyukuri nikmat kekuasaan, pakai kekuasaan itu untuk menolong rakyat hamba Allah, pakai kekuasaan itu untuk menolong pesantren, tempat orang menuntut agama Allah, pakai tanda tangan itu untuk saya ikut semangat pula karena bawa jadi semangat. Padahal saya tadi pagi berangkat habis sholat subuh dari Palembang ke Jakarta, sampai di Jakarta transit. Habis itu dari Jakarta langsung berangkat ke Banda Aceh, tablik akbar ke Jumala Amal. Habis itu kemari, saya ini udah ibarat baterai udah lowbat, ini udah habis. Jadi saya tadi maunya malam ini tausiahnya yang slow-slow aja. Judulnya bersyukur, marilah kita bersyukur. Mudah-mudahan dengan bersyukur maka Allah menambah nikmat kita. Kalau kita bersyukur punya kebun sawit, nanti akan ditambah 1 hektar jadi 2. Kalau kita bersyukur punya anak, nanti anak kita bertambah jadi 1 jadi 2. Kalau bapak-bapak bersyukur, nanti istrinya bertambah dari 1 jadi 2. Saya tadi maunya ceramah slow-slow aja, tapi karena bapak semangat, rupanya menular pula saya jadi semangat. Tujuan kita berkumpul malam ini supaya kita jangan sampai dijajah kedua kali. Bagaimana supaya kita tidak terjajah? Maka kita mesti ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan diam. As-sakitu anil haq setan akhras. Diam melihat kemungkaran berarti setan bisu. Sudah setan bisu pula lagi. Selama Abdul Samad masih bisa bicara, selama mikrofon masih hidup, karena bisa pun saya bicara, kalau mikrofon mati tak bisa juga. Orang tak dengar apa, gila dia juga tuh orang. Selagi Abdul Samad masih bisa bicara, selagi masih menyala mikrofon, maka insya Allah dia hanya datang untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Tidak ada umat yang lebih baik daripada kamu. Syaratnya apa? 3. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. Wa tu'minuna billah, berimanlah kepada Allah. Ini negeri kaya luar biasa. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Kalau kita naik pesawat dari atas menengok lihat ke bawah, hijau subur. Apakah bumi Nangro Aceh Darussalam ini subur? Subur. Mana buktinya subur? Ini tanam-tanamannya luar biasa. Bukan cuma di atas tanah, di atas padi subur luar biasa. Maka kita jaga negeri ini. Tanah airku. Orang melantunkan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air. Tanahnya punya siapa? Punya kita. Airnya punya siapa? Punya orang galon air. Kita jaga tanah air kita ini. Jangan sampai anak cucu kita dijajah untuk yang kedua kali. Siap menjaga tanah air? Siap menjaga negeri ini? Takbir! Maka kita tidak lagi tinggal di kerajaan Pasai, kita tidak tinggal di kerajaan Delhi, kita tidak tinggal di kerajaan Sriwijaya, kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, memakai sistem demokrasi. Dalam demokrasi suara terbanyak adalah suara Tuhan. Mana yang paling banyak, itulah yang benar. Ada 10 orang pakai sistem demokrasi. Yang 1 mengajak sholat, yang 9 ngajak bola. Yang jadi sholat atau main bola? 1
satu ngajak sholat, hayya 'alas salah. 9 ngajak bola, hayya 'alal bola. Yang menang sholat apa bola? Bola yang menang, karena suara terbanyak adalah suara Tuhan, yang benar adalah yang banyak. Lalu orang mengatakan demokrasi itu jahat, demokrasi itu kafir, demokrasi itu tak betul. Betul? Bingung jemaah. Bukan salah demokrasinya, tergantung orangnya. 10 orang, yang 9 ngajak sholat, yang 1 ngajak bola, mana yang jadi? Sholat. Habis sholat baru main sholat. Inilah buktinya. DPRK orang baik, DPR RI orang baik, DPD orang baik, demokrasi dipakai, maka terbukti insya Allah orang-orang baik ini akan memperjuangkan kebaikan insya Allah. Buktinya puskesmas kita, dia harus diulang-ulang terus. Bukan salah saya. Kenapa tak dikunci babah tadi biar supaya diam? Saya kan cuma melanjutkannya aja. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. DPR RI, DPD, PJ kalau mati meninggalkan ruang inap. Itu akan mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Betul? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, penguasa mati meninggalkan tangga ke sungai. Setiap orang yang turun mandi, setiap orang yang turun berwudu, setiap orang mengambil air, mengalir pahalanya. Ingat, jabatan tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Maka pakailah tanda tangan, pakailah jabatan, pakailah kekuasaan untuk menolong agama Allah, untuk menegakkan agama Allah, untuk menggunakan tinta di ujung pena, penanya di ujung jari. Hanya dengan kekuasaan bisa menolong hamba Allah. Semua hamba Allah ini akan mendoakan. Betul? Berapa banyak mulut orang-orang soleh, orang-orang baik yang berdoa di waktu malam, panjangkan umurnya ya Allah, karena dialah yang menyelamatkan ayah kami hampir mati, tapi kemudian ketika kami bawa ke ruang inap hidup lagi. Alirkan air kau, alirkan amal jariahnya ya ke Allah, ke makamnya ya Allah. Karena dengan amal jariah yang mengalir sebagaimana mengalirnya air sungai tempat kami berwudu di tangganya itu ya Allah, mengalir. Pokoknya sampai habis ceramah ini terus saya ulang ini. Ruang inap, nanti kalau bingung buat judul di YouTube, cari aja Abdul Somad ruang inap dan tangga ke sungai. Apalah Ustaz Somad ini? Lain baleho, lain yang disampaikannya. Kita ingin supaya kita mati meninggalkan sesuatu yang mengalir sampai hari kiamat. Duitnya banyak, jabatan tinggi, kekuasaan hebat, dibelikan rumah yang besar, rumahnya tinggal, dibelikan mobil yang besar, mobilnya tinggal, bini besar tinggal, yang di bawah mati mana? Dayah yang pernah ditolong, masjid yang pernah dibantu, agama Allah yang dipakai untuk menolong kekuasaan, kekuasaan dipakai menolong agama Allah. Itulah yang kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Masjid Baitur Rahman sampai hari ini mengalir pahala orang yang mewakafkan tanahnya, termasuk masjid kita. Saya tak tahu siapa yang mewakafkannya, siapa yang memberikan, membangun semen, batu bata, kerikil, tanpa kita sebutkan ila hadrati fulan, tanpa kita sebutkan ila ruhi fulan, pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Jadi kalau orang paham tujuan Abdul Somad tidak lain tidak bukan supaya kita bersyukur dengan nikmat kekuasaan. Kekuasaan itu manis, kekuasaan itu indah,
Itulah mengapa kalau ada orang, kenapa dia ingin berkuasa, kenapa dia duduk di pucuk kekuasaan, kenapa ingin dipilih, karena dengan itu saya husnuzon, ini saudara saya, ini kakak kelas saya, dengan berkuasa mereka akan menolong agama Allah, dengan berkuasa mereka akan menolong hamba Allah, insyaallah. Amin ya rabbal. Sallallahu. Bagaimana cara mensyukuri nikmat handphone? Hidupkan senternya biar supaya nampak. Syukur itu artinya nampak. Kalau tak hidup senternya, campakkan ke sungai. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam salawatullah alaika. Cukup untuk TikTok. Bersolawat bukannya demi Allah, demi TikTok. Yang mabuk upload ke TikTok, yang berzina upload ke TikTok. Kenapa yang bersolawat malu dengan solawatnya? Maka nanti minta rekamannya ke panitia. Udah direkam tadi? Belum Pak Ustadz, karena semua handphone kami menyala. Cuma kami mau rekam. Pak Ustadz, kita ulang sekali lagi. Maka insya Allah orang-orang yang mau mabuk, yang mau berzina, mau LGBT, mau buat haram, ketika dia hidupkan handphonenya, yang pertama dia lihat adalah solawat. Dia heran, di mana ini? Ini di PD. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Seandainya doamu makbul, dan doa yang makbul itu cuma satu. Berapa yang makbul? Satu. Berapa yang makbul? Satu. Jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena kalau ibu minta suami yang soleh, yang dapat cuman ibu sendiri. Mohon maaf, ibu jangan tersinggung. Boleh saya bertanya, Bu? Boleh? Jawab dengan jujur. Janji, jangan ada dusta di antara kita. Kalau ibu punya suami yang soleh, mau berbagi dengan orang lain? Jelas, Pak. Doamu makbul cuma satu, jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena kalau kau minta suami yang soleh, yang dapat nikmatnya cuma engkau saja. Tapi mintalah pemimpin yang soleh, bukan somat. Mintalah pemimpin yang soleh. Kalau pemimpin soleh, maka satu negeri ini mendapatkan keadilannya. Ketika ada pemimpin yang soleh, bernama Sultan Iskandar Muda, satu dataran bumi di pucuk ujung pulau Sumatera mendapatkan keadilannya. Namanya diabadikan sampai hari ini. Betul? Maka insya Allah pemimpin-pemimpin kita yang ada di atas ini adalah pemimpin yang soleh-soleh. Bapak PJ-nya soleh, amin. DPD-nya soleh, amin. DPR RI-nya soleh, amin. DPRK-nya soleh, amin. Apa bukti solehnya? Itulah enaknya kita kalau tausiah di tempat orang cerdas. Kita tinggal kasih umpan-umpan sedikit aja, nyambung dia langsung. Tapi kalau udah ceramah di tempat orang yang mengantuk, gimana jamaah? Iya Pak Ustaz. Orang kalau ada ngantuk dengar pengajian, itu dua kemungkinan. Yang pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Itu maka Ustaz Abdul Somad kalau tausiah dia bertakbir. Kenapa dia bertakbir? Kalau ada setan di samping langsung tembak, Allahu Akbar. Belum ada lagi.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pahamlah kita bahwa yang pertama mendapatkan naungan di padang mahsyar, masjid tercabut, pohon kayu terangkat, gunung Loser, gunung Kidul, gunung Bromo, gunung Merapi, gunung Sibaya, wa takunul jibalu kal ihnil. Ambil bulu kambing, letakkan di tapak tangan, mau terbang seperti bulu kambing dihembus angin. Lalu kemudian di mana kita berlindung? Berlindung di masjid, masjid tak ada. Berlindung di pokok kayu tak ada. Berlindung di tenda, tidak ada orang mati bawa tenda. Penyewaan tenda pun mati tak bawa tenda. Lalu di mana kita berlindung? Yang pertama mendapatkan lindungan aras Allah, yang mendapatkan perlindungan di padang mahsyar yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Bukan Abdul Somad, bukan santri, bukan ibu, bukan bapak. Yang mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti adalah PJ yang adil, DPR RI yang adil, DPD yang adil, DPRK yang adil. Apa syaratnya adil? Kalau Tuhan membeli kerikil, jangan sampai mulut menguap. Apa tanda pemimpin adil? Segera terbangun rawat inap. Kalau orang yang bernyawa ingin menunjukkan syukurnya, datang ke pengajian. Ini yang datang ini bernyawa semua kan? Ini tanda bernyawa. Mudah-mudahan yang nggak datang ini dicabut nyawanya. Jangan diaminkan. Ibu amin, pulang ke rumah mati lagi. Jangan asal main-main amin aja. Ini kadang orang ini sikit-sikit amin, sikit-sikit amin. Ibu tahajud malam sama suami, suami berdoa amin, amin. Dia tak tahu istri suaminya berdoa, Allahumma rzuqna zaujatan saniyatan jamilatan, amin. Santri ketawa, dia paham. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bernyawa tunjukkan nyawanya, datang pengajian. Yang bersuara tunjukkan suaranya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tunjukkan suaramu. Makanya kalau ada orang berzikir la ilaha illallah, suara kau mana? Makanya kata Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, berzikir itu bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Menunjukkan suara. Begitu mensyukuri suara. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa kau tak syukuri nikmat suara, nikmat sehat? Tunjukkan bahwa kau sehat. Mana dia? Datang ke masjid, sehat, sholat berjamaah, sehat, datang iktikaf, sehat, datang tabligh akbar. Ini semua yang datang ini sehat semuanya insya Allah. Nikmat semangat, terbang sampai ke Kairo, semangat menuntut ilmu. Siapa namanya? Syekh Muhammad Ali Rashad. Betul. Meninggal lahir tahun 1921. Bukan macam sekarang. Sekarang 2023. 102 tahun yang lalu dia lahir di sini dan dia pergi ke Makkah, pergi ke Mesir, sampai di sana belajar. Sekarang orang belajar di Mesir jurusan apa? Usuluddin, tafsir, akidah, hadis, filsafat. Jurusan apa? Fikih, mazhab Syafi'i. Jurusan apa? Usul fikih. Beliau jurusannya luar biasa, ilmul falak, ilmul hisab. Bagaimana menentukan Ramadan, bagaimana menentukan Syawal, bagaimana menentukan awal bulan. Pulang
meninggal dunia, tapi murid-muridnya, keluarganya, anak cucunya, santrinya yang hadir hari ini adalah berkat syukurnya. Ibu bersyukur kepada Allah. Mana bukti syukur? Maka masukkan anak ke daya. Yang sudah memasukkan anak ke daya berarti itu adalah orang tua yang bersyukur. Yang belum memasukkan anak ke daya itu baru sebatas orang tua yang bercukur, belum lagi dia bersyukur. Siapa yang bisa menyelamatkan anak-anak kita dari aliran sesat, dari liberal, dari komunis, dari ateis, dari bermacam kelompok? Ada Syiah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Wahabi, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah. Hanya yang bisa menyelamatkannya adalah Darus Sa'adah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bersyukur punya tanah, wakafkan tanah. Saya mau selesai tablik akbar ini, nanti yang kaya-kaya segera mewakafkan tanahnya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Darus Sa'adah? Masih kurang tanah? Itu ada tanah. Tanah siapa? Enggak tahu. Yang diwakafkan itu tanah kita. Saya selalu dapat tanah wakaf bermasalah. Dicek ke BPN, 5 suratnya tumpang tindih. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanah yang Bapak wakafkan kemarin itu bermasalah Pak Haji. Karena bermasalah, itulah maka aku wakafkan Pak Ustaz. Manusia yang selalu menimbulkan masalah itu dapat dipastikan dia itu berasal dari tanah, tapi tanah timbun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan nikmat hidup, isi dengan amal soleh. Bersyukur dengan nikmat harta, bangun masjid, bangun daya. Bersyukur dengan nikmat sehat, datang ke majelis taklim pengajian. Bersyukur dengan nikmat mata, tengok hamba Allah, pandang para abu, para abi, para tengku. Bersyukur dengan nikmat jabatan, kekuasaan, pakai untuk menolong agama Allah, menolong hamba Allah. Itulah yang akan dijadikan kenangan. Al-hayatu rihlatun qasiratun. Hidup ini perjalanan yang sangat pendek. Al-hayatu rihlatun qasiratun. Hidup ini perjalanan yang sangat singkat. La tabqa minha illa dzikrul hasan. Yang dikenang hanyalah kenangan yang indah. Mudah-mudahan kedatangan Ustadz Somad ke PD yang dikenang yang indah-indahnya saja. Malam ini saya ingin kita membuat kenangan yang indah. Amin. Apa yang kau kenang waktu Ustadz Somad datang? Waktu dia datang itu apa ya? Oh, kami berdesak-desakan ramai. Indah menurutmu? Ya, daripada tak ada yang indah, indah juga lah. Apalah kenanganmu yang indah dari istrimu? Yang paling indah ku kenang adalah ketika dia pertama kali melihat aku, matanya berkedip-kedip seperti kelilipan. Apa yang kau kenang pertama kali paling indah dari suamimu? Saat dia pulang ke rumah, dimakannya masakanku. Waktu itu dia katakan, yummy. Pas ku cicipi, asinnya minta ampun. Apa yang indah kenangan dari anakmu? Ketika anakku pulang dari Darus Sa'adah, malam-malam ku dengar suara mengaji di dalam kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, sejuknya hati. Wassama'i wattariq. Begitu ku buka pintu, ku tengok, rupanya TV belum mati. Apalah yang indah kau kenang dari anak perempuanmu? Anak perempuanku pulang, jilbabnya panjang, bajunya panjang. Aku sebagai ibunya malu, karena anakku yang gadis yang di Darus Sa'adah pulang, bajunya panjang, jilbabnya panjang. Sementara aku masih pakai baju you can see. You, kamu can bisa, si melihat. Kau masih bisa menengok ketiakku macam leher onta. Hidup ini adalah kenangan. Mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad mati meninggalkan kenangan yang baik-baik. Ini malam ini yang anak-anak muda ini nanti mereka ketika menikah ditanya sama istrinya, ayang, apa
kenangan ayang dulu waktu muda? Abang dulu pengajian di PD. Siapa penceramahnya? Almarhum Abdul Somad. Aku datang juga waktu itu. Loh, kok kita nggak jumpa? Iyalah, aku di atas, kata dia. Aku di bawah. Betapa indahnya ketika anak-anak bertanya, ayah, iya, ayah gimana jumpa sama emak dulu? Jangan tanya-tanya. Kenapa? Kami ditangkap satpam. Betapa indahnya kalau ibunya bisa menjawab, mama, jangan panggil mama, kita makan sambal belacan. Umi, ya gimana ketemu dengan ayah dulu? Waktu itu ada pengajian di PD. Siapa penceramahnya? Almarhum Ustaz Abdul Somad. Terus pas pulang sendal mak hilang. Pas lagi nyari, habis itulah kebelaga kepala sama ayah kau. Pas begini. Oh, indahnya ya Allah. Buatlah kenangan yang indah. Malam ini adalah kenangan indah yang kita buat. Betul? Menjadi santri, tinggalkan kenangan yang indah. Menjadi ibu rumah tangga, tinggalkan kenangan yang indah. Menjadi kepala rumah tangga, tinggalkan kenangan yang indah. Menjadi PJ, tinggalkan kenangan yang indah. Menjadi DPD, tinggalkan kenangan yang indah. Menjadi DPRK, tinggalkan kenangan yang indah. Menjadi DPR RI, tinggalkan kenangan yang indah. Nampaknya panitia di tempat lain dah mulai berpikir, kalau begini terus ceramah Ustaz ini kita kasih judul yang lain sedikit. Judulnya udah betul, judulnya tak salah. Yang ngasih pintu ini kan Baba tadi. Dia bukakan pintu lagi nih. Masuk Ustaz ini. Masuklah saya pantang nengok ada pintu, masuk terus. Kasihnya pintu, masuk saya. Pas dibukanya pintu, saya tengok di pintu itu ada rawat inap, masuk saya langsung. Lah ibu bapak ini bahagia betul malam ini. Ini biasanya orang kalau mau bahagia ini tanda-tanda mau dapat nikmat ini. Nampaknya tak lama lagi terwujud lah ini insyaallah. 3 bupati kata bapak tidak terwujud, tapi di zaman Pak PJ inilah terwujud. Betul? Kalau melihat suami bersujud, apa mau jadi pantun? Kalau melihat suami bersujud di depan mobil KPJ, 3 bupati tidak terwujud, terwujudnya di zaman Pak PJ. Amin. Jadi bunyi aminnya macam tak yakin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah habibillah. Dengan bersolawat semua maksud niat baik kita tercapai insyaallah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'at karami antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahami. Itu enaknya kalau kita berselawat berjamaah, yang tak hafal tak ketahuan. Terus ditanya kawan, apa yang kau bilang? Tak ada, aku gerak-gerak. Mana Ustaz itu tahu, yang penting bergerak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, rakyat jelata mati, yang sudah diputuskan hakim mati, kecuali yang tak dapat kasasi. Maka umur tetap panjang. Mudah-mudahan di mana orang mendapatkan keadilan, keadilan akan dapat ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang menggali parit dari jam 7 pagi sampai jam 7 petang, bergumul dengan parit, tidak mendapatkan apa-apa. Duitnya diambil mandor yang tak pernah kotor, sepatunya licin, lalat pun terpeleset.
Di mana letak keadilan? Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, nanti dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita diberikan orang-orang yang diberikan amanah, adil, istiqamah, sehingga dia akan menjadi penolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa kata Nabi ketika mengirimkan surat kepada pemimpin? Aslim, masuk Islam engkau, taslam, kau akan selamat. Aslim, masuk Islam engkau, falaka, kalau kau masuk Islam, laka ajrani, kau dapat 2 pahala. Inilah enaknya jadi pemimpin. Kalau dia adil, kalau dia amanah, maka pahala 1 kabupaten ini mengalir ke Pak PJ kita, insya Allah. Amin. Kalau Bapak DPR RI adil, amanah, maka pahala 1 negeri ini mengalir kepada Bapak DPR RI. Amin. Kalau DPD kita adil, amanah, maka pahala amal 1 orang kabupaten provinsi Nangro Aceh Darussalam mengalir ke mereka, insya Allah. Amin. Ini malam ini mereka akan semangat setelah pulang dari sini, insya Allah. Amin. Semangat dia luar biasa. Dari mana Ustaz tahu? Gaya-gayanya begitu, insya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga malam ini ada pelajaran bahwa adik-adik yang merasa kami ini cuman baca kitab, kami ini cuman belajar nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, bantik, kami ini cuman belajar arud, qawafi, kami ini cuman belajar fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, tafsir, ulumul Quran. Anak pesantren Dayah bisa jadi DPD, bisa berkantor di Senayan. Allahu Akbar. Dari kampung halaman ini, dari tanah ini berjuang, bisa berkantor di Senayan. Mudah-mudahan adik-adik nanti juga punya kantor di Senayan, insya Allah. Amin. Enaknya punya kantor di Senayan ini. Punya kantor pribadi, punya mobil pribadi, punya rumah dinas, punya istri dinas. Luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan mereka nggak buka cabang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkat doa kita semua, mudah-mudahan mereka duduk lagi memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan hamba Allah, memperjuangkan masjid, memperjuangkan daya. Takbir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang mau mundur. Ustaz Somad, saya mau resign aja. Resign dari mana? Dari PNS ASN. Kenapa? Karena di kantor saya banyak setan, Pak Ustaz. Terus kalau kau resign, kalau kau berhenti PNS, kalau kau keluar dari situ, yang menggantikan kau malaikat? Enggak, Pak Ustaz. Siapa yang menggantikan kau? Setan juga. Duduk di sana, berjuang. Tapi banyak kali duit haramnya, Pak Ustaz. Enggak tahan saya. Kasih ke saya. Setuju? Oh, main setuju aja ya. Berapa kerjamu, berapa yang layak, ambil. Itu memang hakmu, itu keringatmu, itu perjuanganmu. Yang tidak halal, serahkan untuk masalih ammah. Datang ke masjid, pergi ke daya, serahkan. Tapi nggak perlu dibisikkan. Mohon maaf Abu, ini ada duit haram sedikit. Ini milik umat, balikkan kepada umat. Umat ini banyak. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini adalah umat yang satu. Ini duit umat. Dia tak ingin makan duit umat, serahkan kepada umat. Kalau memang kerjamu 3 hari, tanda tangannya dibuat 7 hari, berarti kau makan duit umat 4 hari. Ambil yang 3 hari. Betul? Ini tak lama lagi akan banyak orang yang bersedekah. Tak lama lagi banyak orang bersedekah. Terutama tanggal 14 April 2024 pagi. Oh, sedekah. Tapi saya yakin dan percaya saudara saya di PD. Betul. Ini melihat dari wajahnya, melihat dari pakaiannya, dari tampilannya. Ini kalau dikasih 50.000 untuk memilih tidak akan mau. Betul. Ini 50.000 haram katanya. 500 haram. Ustaz Somad sudah nyampaikan. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Yang menyogok, yang menerima sogok, yang disogok haram. Sekali haram tetap haram.
Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada telepon Ustaz. Dari mana? Dari PD Ustaz. Apa masalahnya? Ada pula yang mau ngasih 50 juta Pak Ustaz. Haram atau gimana Pak Ustaz? Tunggu kita istikharah dulu. Sekali haram tetap. Gimana nih Pak Ustaz? 50 Haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustaz, haram. Kalau ada orang dikasih duit haram 1 tas, maka dia bawa pulang ke rumah. Apa kata istrinya bertanya, ini duit dari mana bang? Lebih baik kami makan sehari sekali daripada kau kasih kami makan haram. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Kami tak mau masuk neraka. Bawa uang harammu ini bang. Tapi sayangnya ini hanya ada di sinetron. Kira-kira kalau bapak bawa duit haram, ibu mau terima? Masya Allah. Kalau kalian mau cari istri, carilah orang PD. Tak mau dia duit haram. Tidak, kata. Ya Allah, jadikanlah istiqomah anak-anak muda kami ini ya Allah. Orang-orang baik, at-tayyibun, Dapat perempuan yang baik, at-tayyibat. at-tayyibat, perempuan yang baik. Dapat at-tayyibun, laki-laki yang baik. Engkau adalah cerminan dari pasangan hidupmu. Engkau yang soleh, engkau yang baik, tak mau duduk dekat dengan perempuan. Dapatmu juga perempuan yang solihah, tak mau duduk dekat dengan laki-laki. Adapun yang dekat-dekat nih, ini karena darurat. Ya Allah, yang malam ini pacaran-pacaran putuskanlah ya Allah. Ya Allah, di tempat mustajab doa, di masjid, bersama orang soleh, pertama pemimpin-pemimpin kami yang adil dan amanah, yang ada pacaran-pacaran, putuskanlah ya Allah. Oh, habis tamat riwayat kalian. Sampai hati Pak Ustaz. Teganya Ustaz Somad. Kami sudah berhubungan 5 tahun Pak Ustaz. Apa? 5 tahun pacaran tak nikah-nikah. Itu sama dengan orang macam iklan roti di TV, dibuka, dijelat, dicelupin, tapi nggak dimakan-makan. Apa gunanya? Apa gunanya? Betul. Ini Ustadz kalau doanya nggak dilanjutkan, maulah tak pulang ke rumah. Ini banyak yang pingsan, mau dibawa kemana? Mau ke puskesmas, belum ada rawat inap. Semanalah nasib kami Pak Ustadz. Maka sebelum dia pingsan, saya lanjutkan doanya. Yang putus malam ini, segera nikahkan ya Allah. Alhamdulillah. Yang belum bertemu jodoh, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Gimana? Udah agak lapang, udah. Yang bilang amin tuh yang belum nikah aja. Anak susun paku. Do re mi fa sol la si do sol fa mi re do. Amin. Dia tak tahu bininya mengintip dari pokok kayu. Balik nanti siap-siaplah volume kena putar. Kenapa abang bilang amin tadi? Aku nggak ada bilang amin. Nah, ini rekamannya aku rekam tadi. Untuk anak kita ya. Masya Allah tabarak. Ada pula anak kecil dekat pokok kayu itu senyum. Macam paham aja kalian. Saya sudah tausiah 1 jam. Tadi saya mulai jam 9, sekarang jam 10. 1 jam Abdul Somad tausiah, anak kecil masih tetap selamat. Inilah calon pemimpin negara kesatuan Republik Indonesia masa depan. Itu yang pakai sorban Menteri Agama. Itu yang pakai baju kaos Menteri Olahraga. Itu yang pakai kemeja PJ. Jangan lupa ya, puskesmas selesaikan. Masya Allah tabarakallah. Yang salahkan saya, salahkan Baba. Nampaknya di tempat lain nanti Baba ditelepon orang itu juga. Baba kasih pintu untuk Ustaz Somad biar bisa dia masuk.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adakah yang berniat buruk malam ini? Tidak ada. Adakah yang berniat jahat malam ini? Tidak ada. Kalau nanti puskesmas itu ada ruang inapnya, ada untungnya sama saya? Enggak ada. Ini bukan dapil saya. Enggak ada untungnya sama saya, guys. Untuk apa saya itu? Andai nanti jadi tangga eskalator turun ke sungai itu, ada untungnya sama Abdul Somad? Tidak ada. Tapi sedikit banyak saya mendapatkan amal jariahnya. Setuju kalian? Macam-macam tak setuju ku tengok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa jamaah malam ini, Bapak DPD, Bapak PJ, Bapak DPR RI, Bapak DPEK, DPRK bisa tersenyum, bisa bahagia? Kenapa? Karena hatinya bersih, tidak ada kepentingan apa-apa. Jagalah kebersihan. Abdul Somad sebelum kemari tadi makan, Masya Allah, tapi hati-hati takut menetes. Makan semangka, jatuh setetes airnya, takut menghadap manusia karena baju yang kotor. Tapi banyak orang membiarkan hatinya bergelimang kotoran, hasad, dengki, busuk hati. Ini Ustaz Somad dari tadi ngomong-ngomong begini ini karena nggak jadi DPR nih. Abu Somad nih ngomong gini karena nggak suka sama DPD nih. Ini saudara saya semua. Kita mau mereka ini menjabat, punya jabatan dan dipakainya menolong agama Allah. Insya Allah selamat mereka dunia, selamat mereka akhirat, dan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu punya kekuatan, pakai untuk menolong agama Allah. Sekarang ada satu pengusaha asing batubara, dia mendapatkan keuntungan ketika harga batubara naik 150 triliun. Berapa? 150 triliun. Itu kalau dibelikan ke cendol, megap-megap kita minum cendol. Berenang dalam cendol, menyelam sambil minum. Maka sangat bisa diambil pajaknya. Kalau memang kau berkuasa, kalau memang kau punya kekuasaan, ambil pajak pengusaha-pengusaha itu. Betul? Tunjukkan kekuasaanmu, tunjukkan dengan syukur. Syukur bukan sekedar pejabat-pejabat, mari kita bersyukur. Astagfirullah. Kata malaikat, kenapa pula kau menangis? Sentapkan nyawa kau nanti. Penguasa yang punya jabatan, maka cara bersyukurnya adalah ambil pajak korporat. Ambil untuk apa? Supaya negeri kita kuat ekonominya. Betul? Bukan Ustadz Somad dipajak. Aku apalah, manalah ada duitku. Ustadz kenapa? Aku dipanggil ke kantor pajak. Ditanya, Ustadz Somad banyak duit dari YouTube. Cobalah kalian dengar suara knalpot mobil itu. Mana ada bunyinya? Tuk 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 tuk. Duit YouTube itu habis semuanya untuk anak tahfiz gratis. Dari sejak awal dapat sampai sekarang, seperak haram duit itu tak ada masuk ke kantong. Kalian tengok aja satu-satu. Tapi kalau kalian mau juga ngambil pajaknya, ambil. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak TNI, bapak-bapak Polri, Babinsa, Babin Kaptipmas, pakai pistolmu itu selagi masih ada untuk amar ma'ruf nahi munkar. Polisi, tentara nggak perlu pakai tablik akbar. Jangan berjudi, jangan laga ayam, jangan berzina, nggak perlu. Kalian nggak perlu ngomong, nggak perlu ceramah, bawa aja pistol, main judi kan, main. Laga ayam kan, main. Kamu mau pacaran, kuletupkan ginjal kau nanti. Jangan nanti ketika kekuasaan sudah tak ada, ketika pistol sudah ditarik negara, ketika seragam sudah lapuk, barulah datang ke masjid serius mendengar pengajian. Selesai pengajian datang ke Ustadz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih ada pistol air Pak Ustadz. Tanya istrinya, gimana? Tak berfungsi lagi Pak Ustadz.
Selagi masih ada pistol, pakai untuk menolong agama Allah. Setuju? Bapak Ibu malam ini bangga tak menengok Bapak Babin Kamtipmas datang pengajian? Bangga? Bangga tak menengok Bapak DPD datang? Bangga? Bangga tak dengan Bapak DPRK, Bapak DPR RI, Bapak PJ? Bangga? Saya bangga. Apa yang Ustaz banggakan? Tak tahu, pokoknya bangga aja. Bangga karena kita bisa bersilaturahim. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia sering-sering menyambung tali silaturahim. Makanya nanti kalau ada maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, tabligh akbar, datang, duduk, dengar, diam, ngantuk, diampunkan Allah. Saya tidak pernah marah kalau ada jamaah yang tertidur. Belum pernah saya ngamuk, itu kenapa tidur, bangun? Tidak pernah. Kenapa? Karena kalau ada jamaah yang tertidur, itu menandakan hatinya tenang. Betul. Cuman yang di atas jangan sampai kalian tertidur. Jatuh ke bawah. Ya kalau jatuh ke bapak-bapak, kalau ke pangkuan anak gadis. Kebetulan dia udah lama berdoa. Ya Allah, berikanlah aku suami yang soleh. Jatuh. Barakallah. Kenapa kalian teruskan pula? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa-rasanya selama saya tausiah di Aceh, inilah yang paling semangat malam ini. Luar biasa. Rupanya begitu kalau kita dikasih motivasi oleh ulama dari belakang. Ini babah ini tak doa apa diembuskan dari belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin supaya hidup kita ini bermakna. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, sampai masanya akan berakhir. Pentas ini dibuat lengkap dengan karpetnya, tolong selesai acara karpet ini balikkan ke orangnya. Lengkap dengan bunga-bunganya, selesai acara bunga ini balikkan kepada yang punya. Jangan sampai nanti selesai acara gara-gara Ustaz Somad bunga hilang. Apa rasanya Ustaz berada berdiri di atas pentas tausiah? Tak lama Abdul Somad di sini, sampai masanya akan berakhir. Akhirnya yang di atas akan turun ke bawah, dan yang di bawah akan naik ke atas. Nih, yang di atas akan turun ke bawah, yang di bawah akan naik ke atas, merapikan pentas ini. Kalau kalian adik-adikku, anak-anakku ingin tahu rasanya di atas ini, nanti pas selesai acara naiklah ke atas, tengok. Apa rasanya guys? Tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai ku ceritakan rasa ini, rasamu belum tentu rasaku. Boleh untuk buat baju kaos, tulis di belakang, rasamu belum tentu rasaku. Tapi jangan dipakai sholat Jumat. Pakai sholat Jumat, Allahu Akbar, terlambat pula tuh. Khotib sedang khutbah, marilah kita mengingat kematian, akan mengingatkan kita bahwa dunia tak bermakna. Sholat dia, tengok orang. Katanya kalau datang pengajian itu bajunya polos, sepolos hati kita pada malam hari ini. Kita tidak ada kepentingan apa-apa. Yang kita inginkan supaya kita jangan menjadi manusia yang rugi. Innal insana lafi khusr. Semua yang hadir ini rugi. Bapak-bapak rugi, ibu-ibu paling rugi. Berapa sinetron hilang malam ini? Tapi ada yang tidak rugi. Siapa dia? Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang yang beramal soleh. Amal soleh ibu-ibu, rawat anak. Amal soleh bapak-bapak, cari nafkah. Amal soleh ibu-ibu, nasihati anak. Jangan kau pacaran, jangan kau keluar rumah. Barang kotor di mana, kunci di mana, duit di mana. Selama ibu masih mau merepet, insya Allah anaknya aman. Kau sedang di mana, pulang jam berapa? Memang betul Pak Ustadz, kata bapak mengadu. Istri saya itu bukan cuma anak saya direpet, saya pun kena juga Pak Ustadz. Abang sedang di mana, pulang jam berapa, jalan sama siapa? Itulah maka saya selalu berfoto sama Ustadz Somad.
untuk lapor ke rumah. Aku sama Ustadz nih mah. Alhamdulillah Ustadz selalu menyelamatkan aku Pak Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amal ibu rawat anak-anaknya. Amal bapak cari nafkah yang halal. Tapi amal orang yang punya kekuasaan tidak sama. Ustaz Somad, Pak Gubernur kami rajin puasa Senin Kamis, Pak Gubernur kami rajin baca Yasin. Itu bukan amal gubernur, bodoh. Karena anak TK pun bisa tahajud, anak SD pun bisa baca Yasin. Amal orang yang punya kekuasaan, pakai APBD, pakai APBN, pakai tanda tangan untuk membantu agama Allah, menolong hamba Allah, menyelesaikan. Betul? Setuju? Ada orang di atas rupanya. Usah kata di atap. Kenapa atap ini bergerak-gerak? Kalian nampak ada orang situ? Oh, saya sangka saya aja yang nengok. Saya sangka orang ini tak nampak. Tak ada berarti jin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita lakukan malam ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan segala nikmat Allah berikan 78 tahun kita merdeka. Untuk para syuhada yang sudah meninggal dunia, untuk mereka semua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan semua keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh dan solehah. Negeri kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hati kita istiqomah dalam amal soleh. Bapak PJ kita panjang umur, sehat badan, berkah rezeki kekuasaannya. Bapak DPRD, Bapak DPRK, Bapak DPR RI, Bapak DPD, dijadikanlah usianya bermakna untuk menolong agama Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La tada' lana dzanban illa ghafartah. Pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Lepaskanlah kami dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, curahkan rahmatmu ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Allahumma faqihhum fid din. Anak-anak santri kami di Darus Sa'adah, dalamkan ilmu agamanya ya Allah. Warzuqhum fahmal mursalin. Berikan mereka pemahaman yang benar. Allahumma akthir amwalahum wa auladahum waj'alhum min ahlil jannah. Banyakkan keturunannya, banyakkan ilmunya, banyakkan hartanya, jadikan dia penghuni surga ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, jadikan mereka adil dan amanah, condongkan hatinya untuk menolong agamamu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, emak kami, wa li azwajina, pasangan hidup kami, wa li dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wa liman hadarana, semua yang hadir malam ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Nangro Aceh Darussalam, jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa di jannatikal ula. Satukan kami di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya
karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Jaga ketertiban dan kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, kami mohon untuk tenang dan tetap berada pada posisi masing-masing. Terima kasih tim Aceh. Insya-Allah. Alhamdulillah kajiannya selesai sudah semua. Terima kasih jamaah semua yang telah menonton. Syukran jazakallah khair. Masya Allah. Masya Allah. Syukran jazakallah khair. Untuk malam ini selesai dan kita akan lanjut besok subuh di Biren, insyaallah. Besok subuh kita di Biren. Ayo jamaah semua, banyak zikir. Besok niatkan bangun subuh. Kita akan kajian live lagi subuh besok insyaallah. Ustadz di mobil Alphard yang di belakang. Sengaja mobil itu didekatkan ke panggung supaya Ustadz akses ke mobil lebih cepat. Terima kasih jamaah semuanya. Saya kru yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.